Shalom, apa kabar semua? Ketemu lagi dengan saya Adam. Saat ini saya tergerak untuk membagikan, untuk sharing kebenaran firman Tuhan. Nah, beberapa saat ini banyak sekali teman-teman atau Bapak Ibu mengalami masa setelah pandemi ini. Nah, sekarang ini kan pemerintah sedang mengadakan menjalani hidup new normal. Nah, di sini saya mau membagikan sedikit firman Tuhan di dalam 1 Tesalonika 3 ayat 3 dan 4. Supaya jangan ada orang yang goyang imannya karena kesusahan-kesusahan ini. Kamu sendiri tahu bahwa kita ditentukan untuk itu. Nah, di dalam 1 Tesalonika ini Tuhan sudah berbicara kepada Paulus. Surat Tesalonika ini ditulis oleh Rasul Paulus yang berada pada saat itu di Korintus. Nah, Rasul Paulus pada saat itu berada di sebuah kota Tesalonika. Nah, di situ Tesalonika itu sebuah kota besar dalam perdagangan, dalam bisnis, dan perkembangan itu sangat pesat sekali pada zaman Romawi pada saat itu. Kenapa banyak sekali orang-orang, teman-teman saya di sana tuh yang merasa khawatir, mungkin stres karena perekonomian kita saat ini sedang jatuh, sedang turun, dan itu semua aspek bidang perekonomian, bisnis, pendidikan pun akhirnya akan menjadi dampak dari pandemi ini yang kita alami saat ini. Nah, di dalam Tesalonika ini kita mempelajari Paulus kepada Tesalonika bahwa di ayat 4, sebab juga waktu kami bersama-sama dengan kamu telah kami katakan kepada kamu bahwa kita akan mengalami kesusahan, dan hal itu seperti kamu tahu telah terjadi. Nah, di waktu dahulu di zaman Rasul Paulus, kesusahan itu sebenarnya sudah ada. Bukan pada saat ini aja. Mungkin kita yang merasakan saat ini tuh yang waduh, ini tahun 2020 saat ini, waktu akhir Desember 2019 menuju ke 2020, itulah awal-awal kita mengalami masa-masa kesusahan ini. Nah, sebenarnya di sini ditulis oleh Rasul Paulus gimana sebenarnya apa yang Rasul Paulus itu mau bagikan, itu tujuannya itu adalah meminta agar jemaat Tesalonika itu untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah. Nah, begitu juga kepada kita. Kenapa masa ini hadir di tengah-tengah kita? Kenapa masa ini, saat ini tuh, kesusahan ini tuh hadir di tengah-tengah kita? Rasul Paulus ini berbicara kepada Tesalonika agar kita itu hidup sesuai dengan kehendak Allah. Apa sih hidup sesuai dengan kehendak Allah? Ada yang tahu? Baik. Berbuat baik. Apalagi? Jangan membenci satu sama lain. Itulah sebenarnya yang terjadi. Makanya banyak sekali orang itu cara berpikirnya, waduh, saat ini tuh kita masa sulit ya, stres ya, pemasukan kecil, bahkan tidak ada, tetapi kebutuhan kita setiap harinya itu terus menerus akan kita keluarkan. Nah, gimana caranya untuk kita dapat tetap berpegang kepada iman kita? Nah, di sini Rasul Paulus mengajarkan kita nih, untuk kita tuh tidak goyah iman kita kepada Tuhan. Kita harus berbalik. Yang dulunya mungkin jauh dari Tuhan, saat inilah saatnya kita untuk mendekat kepada Tuhan. Nah, yang kedua juga Paulus menekankan kepada jemaat Tesalonika agar lebih sungguh-sungguh hidup di dalam kekudusan, dan lebih lagi dalam melakukan kasih terhadap sesama. Sering sekali kita itu melupakan tentang kekudusan. Seringkali kita secara tidak langsung atau secara tidak sengaja itu melupakan untuk lebih melakukan kasih terhadap sesama manusia, atau sesama teman kita, atau saudara kita, atau teman-teman yang kita kenal gitu. Sering sekali itu terlupakan. Kadang kita merasa menjadi pribadi yang sendiri-sendiri, ya lu, gua, lebih menjalankan kehidupan keseharian kita dengan kekudusan dari pikiran kita. Makanya kan banyak sekali orang yang waduh, stres nih, nggak ada pemasukan ini segala macam.
Ada juga orang yang berargumen yang bilang udah jalani saja, enjoy aja, semua akan bisa dijalani. Tetapi banyak juga orang yang bilang, ya lu bisa bilang seperti itu, tetapi kan kita menjalankannya gimana? Karena kita kan menjalankan keseharian kita kan dengan benar-benar dengan susah payah gitu. Nah, itu sebenarnya kalau saya lihat dari surat Tesalonika, itu hanya sebuah pikiran yang iblis masuki di dalam diri kalian. Karena pikiran kalian itu sudah membuat atau mengeluarkan pikiran yang negatif. Wah, gue stres nih. Wah, gue nggak punya duit nih. Wah, gue nggak ini nih. Nah, hidup dalam kekudusan, kita itu hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Seringkali kita dalam melakukan aktivitas kita, dalam melakukan kegiatan kita tuh lupa untuk meminta Tuhan membantu kita untuk menjalankan apa yang akan kita lakukan. Nah, itulah seringkali kita itu sering lupa karena rutinitas kita, karena kesibukan kita, mungkin karena tergesa-gesanya kita atau terburu-burunya kita itu kadang-kadang lupa untuk mungkin berdoa, untuk melibatkan Tuhan di dalam segala sesuatu yang akan kita kerjakan pada hari ini. Nah, disitulah yang Tuhan mau, kekudusan itu, semua itu melibatkan Tuhan, sehingga hal-hal yang negatif, hal-hal yang tidak datang dari Tuhan, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, itu akan dijauhkan dari kita. Yang ketiga, memberikan dorongan untuk saling menasihati dan membangun dalam iman dan kasih. Nah, apa sih maksudnya saling menasihati dan membangun dalam iman dan kasih? Kita sebagai umat percaya kepada Tuhan, kita itu harus saling menopang, harus saling membangun. Kadang saya mungkin berjalan, ada salah jalan atau salah ucapan, atau salah pikiran, atau salah tingkah laku saya yang salah, ditegurlah. Karena kita di sini Rasul Paulus bilang, di dalam iman dan kasih kita harus saling menasehati. Bukan berarti kita menasehati itu memprotes atau membuat diri kalian itu menjadi rusak atau merusak, tetapi lebih membangun agar kalian itu bisa menjadi sempurna dan serupa di hadapan Tuhan. Saling menegur bagi mereka yang tidak hidup tertib, saling menguatkan, jangan membalas kejahatan, tetapi harus hidup berdamai dengan sesama. Tetapi berdoa, mengucap syukur, mengandalkan Roh Kudus, menguji segala sesuatu dan nubuatan, bersukacita dan menjauhi segala kejahatan. Di situ ayat terdapat di 1 Tesalonika 5 ayat 12 sampai 22. Nah, di sini kita diajarkan kepada Paulus ini supaya kita itu hidup tertib. Nah, sekarang kan sudah mulai nih pemerintah menjalankan new normal. Ya, kita mengikuti tertib. Apa sih dampaknya new normal ini? Kan yang sebelumnya ada new normal ini, perekonomian kita kan jatuh pesat sekali. Adanya new normal supaya perekonomian kita sedikit demi sedikit itu menjadi lebih baik lagi. Saya tidak berkata membalikkan perekonomian kita sebelum Covid ini, tidak. Tetapi akan lebih baik lagi dibandingkan masa waktu awal-awal Januari kemarin atau Desember akhir 2019 kemarin. Nah, new normal ini banyak kan aturan pemerintah sekarang mulai kemana-mana harus menggunakan masker, harus menggunakan sarung tangan, harus mempunyai hand sanitizer, semua ruangan disteril, disinfektan segala macam, social distancing. Makanya banyak sekali sekarang kalau kita masuk mall, kita masuk kemanapun tempat-tempat umum, itu semua sudah disterilkan, sudah dibersihkan. Begitu juga kita di tempat ibadah ini, semua kursi dijaga jaraknya, social distancing. Sebelum ibadah kita melakukan disinfektan untuk mensterilkan ruangan ini supaya kita itu terjaga, tetap kita itu aman. Karena biar gimana pun yang namanya virus kita tidak pernah tahu dia
di mana dia terbang, dia singgah atau apapun, kita nggak pernah tahu. Kita tertular dari mana, segala macam kita tidak pernah tahu. Tetapi ada baiknya kita itu menjaga. Makanya pemerintah ini mengeluarkan aturan seperti itu. Sama seperti Rasul Paulus bilang di 1 Tesalonika 5 ayat 12. Mereka yang tidak hidup tertib harus saling menegur. Bukannya menegur itu ibarat kalian itu menjadi benar. Bukan, tetapi lebih memberitahu atau mengingatkan kepada teman kita atau kepada orang yang kita lihat pada saat itu mungkin tidak memakai masker. Dan yang ditegur bukan berarti kalian itu merasa direndahkan atau merasa menjadi wah, gue salah nih. Bukan. Mungkin kalian lupa. Namanya kita sebagai manusia kan bisa saja terjadi toh. Jadi sebenarnya di masa-masa kita saat ini, nah Tuhan ingin bagaimana kita itu lebih dekat kepada Tuhan, untuk mengajarkan kita itu kembali lagi kepada Tuhan. Segala sesuatu kita itu harus berserah kepada Tuhan, bukan dengan pikiran kita, bukan dengan kekuatan kita, tetapi dengan Tuhan ya kita harus berserah. Disitulah Tuhan ingin mengingatkan saat ini yang kita alami. Di Ayub 5 ayat 6 sampai 7 pun berkata, karena bukan dari debu terbit bencana dan bukan dari tanah tumbuh kesusahan, melainkan manusia menimbulkan kesusahan bagi dirinya, seperti bunga api berjolak tinggi. Nah, di dalam Ayub, di dalam perjanjian lama, Ayub itu kan seorang pria saleh yang menderita kesengsaraan sangat hebat sekali. Kalau kalian baca di Ayub, sampai-sampai Ayub itu menderita rasa sakit, lalu kehilangan keluarga, harta bendanya pun kehilangan, mengalami kesengsaraan yang belum tentu berarti bahwa seorang itu telah berdosa. Jadi masa-masa saat ini Tuhan mau kita itu disiplin. Disiplin dalam arti apa? Disiplin dalam hubungan kita kepada Tuhan. Seperti yang tadi Rasul Paulus bilang di surat Tesalonika. Bukan kita itu akhirnya menjadi stres, menjadi khawatir, sehingga kepercayaan iman kita itu bisa hilang. Bukan itu yang Tuhan mau. Terus terang kita sebagai manusia kadang-kadang lupa untuk disiplin. Disiplin dalam segala hal. Disiplin dalam hubungan dengan Tuhan. Apakah setiap pagi kalian berdoa kepada Tuhan? Apakah kalau kalian bangun tidur berdoa kepada Tuhan? Belum tentu juga. Nah, itulah yang Tuhan mau saat ini, di masa-masa saat ini yang kita jalani sampai sekarang, untuk kita dapat disiplin dalam hidup kita. Begitu juga dalam hubungan kita kepada Tuhan. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi. Tuhan Yesus memberkati.